Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Qalbun Salim 81 dimanapun kalian berada, alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa berjumpa lagi di channel Qalbun Salim 81 ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat walafiat, banyak rezekinya, dipermudah segala urusannya, diampuni dosa-dosanya, dan mudah-mudahan kelak di akhirat menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Qalbun Salim 81 dimanapun kalian berada, yuk kita buka Al-Qur'annya, kita mengaji lagi di surah Al-Baqarah ayat 284 sampai 286 ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadim mir rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasi'na aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamatahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Yuk kita bahas maknanya ya sahabatku semuanya. Di surah Al-Baqarah ayat 284 sampai 286. Lillahi ma fis samawati, milik Allah lah, milik Allah lah apa yang ada di langit. Apa yang ada di langit ya, semua itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala ya sahabatku semuanya. Dan apa yang ada di bumi ya. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
ayat 285. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, wahai Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Ayat 286. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat Qalbun Salim 81 dimanapun kalian berada, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya itu punya siapa? Punya Allah ya sahabatku semuanya, punya Allah. Nah, di sini jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu, di dalam hati kita ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tahu semua isi hati manusia. Ya tentunya karena dialah yang menciptakan kita, ya, yang menciptakan kita semuanya. Makhluk-makhluk Allah, ada yang di langit sahabatku, ada yang di bumi. Semuanya itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi Allah itu maha tahu sahabatku semuanya apa yang di dalam hati kita. Dan ini semua itu akan diperhitungkan ya. Makanya di sana kalau hati kita lalai itu tidak ingat ke Allah. Ingatnya ke duniawi, ingatnya bukan selain Allah, si hati akan merasakan tidak tenang sama sekali, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat qalbu seseorang. Jika hatinya baik, jika hatinya bersih, sahabatku semuanya, insya Allah semua anggota badan ini akan menjadi baik. Tetapi jika qalbu kita itu kotor, tidak baik, atau berpenyakit ya, itu semua ke badan kita juga akan berpengaruh sahabatku semuanya ya. Karena qalbu ini adalah bagaikan akar di dalam sebuah pohon. Itu ya, jika akarnya kuat, bagus, pohon itu akan tumbuh menjadi pohon yang rindang, berbuah seperti itu. Dan qalbu ini juga harus kita rawat ya sahabatku semuanya. Karena yang paling bahaya adalah penyakit hati. Apa saja sih penyakit hati itu? Pertama adalah kiber, sombong. Saya merasa paling ABCD. Itu tidak boleh.
disimpan di hati atau di kolbu seorang manusia. Yang kedua yaitu hasad. Hasad itu tidak suka dengan kebahagiaan orang lain. Yang ketiga iri, sama. Iri juga tidak mau menerima atau tidak suka dengan karunia yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dendam adalah menyimpan kebencian dikarenakan seseorang sudah berbuat salah kepada kita dan kita menjadi dendam. Itu tidak boleh juga. Apalagi amarah yang disimpan. Sama, Allah akan memperhitungkan itu semuanya ya. Apalagi coba, dendam, iri, dengki, hasad, benci, dongkol, nah kesal, itu semuanya sahabatku semuanya akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ya sahabatku semuanya, kenapa Allah itu tidak akan memandang raga kita ini? Allah tidak akan memandang wajah kita, pangkat kita apa, badan kita seperti apa, jabatan kita itu apa, tidak ya sahabatku semuanya. Allah akan memandang kolbu kita. Makanya sahabatku semuanya, yuk kita bersihkan kolbu ini, yuk kita sehatkan kolbu ini, yuk kita selalu ingat Allah ya di hati ini. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Camkan, hanya mengingatku, itu kata Allah, hatimu akan tenang. Jadi sahabatku semuanya, kalau kita ya hatinya gelisah, hatinya tidak tenang, berarti hati kita itu lagi, ya betul sekali, berpenyakit. Penyakit hati. Ada apa di hati ini? Ada siapa di hati ini? Yang seharusnya hati ini selalu mengingat Allah, 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 Allah. Kok ini enggak connect sama sekali? Karena kolbu kita itu diibaratkan sebuah kaca ya. Terus makin kita berbuat dosa, terus menutupi si kolbu. Yang seharusnya kolbu ini akan masuklah cahaya-cahaya Allah ya. Cahaya-cahaya Allah itu berupa ilmu, hidayah, taufik ya. Nah, itu semuanya masuklah ke dalam kolbu kita. Jika kolbu ini banyak penyakit hatinya, tidak akan masuk. Cahaya Allah itu tidak akan masuk sahabatku. Karena di sini kita menyimpan kebencian yang seharusnya kita tidak boleh benci dengan siapapun. Tidak boleh suudzon kepada orang. Suudzon adalah berpikiran negatif thinking kepada seseorang. Yuk kita belajar sahabatku semuanya. Hilangkan kebencian di dalam kolbu ini. Hilangkan rasa dendam kepada siapapun di hati ini. Hilangkan rasa iri, hasad. Hilangkan kesombongan yang ada di dalam kolbu ini. Karena Allahu Akbar, ingatlah, ingat, hanya Allah yang maha besar ya sahabatku semuanya. Kita kecil, tidak ada apa-apanya ya. Itu ya sahabatku semuanya. Dan kamu sembunyikan, saya Allah memperhitungkannya itu ya. Jadi penyakit hati juga atau hati ini juga akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tentang perbuatan itu bagimu, dia mengampuni. Jadi Allah akan mengampuni siapa yang dia kehendaki dan mengazab ya siapa yang dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah itu Maha Kuasa sahabatku. Kun fayakun. Ketika jadi ya terjadilah. Seperti itu ya sahabatku semuanya. Dan kita masuk ya ke ayat 285.
Rasul yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran ya, dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah ya, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, wahai Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Ya. Selanjutnya, Allah tidak membebani seseorang. Jadi, ujian sekecil sebesar apapun ya, itu sudah diukur ya sahabatku semuanya oleh siapa? Ya betul sekali, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sesuai dengan kesanggupannya dia mendapat pahala dari kebajikan ya. Jadi jangan takut kita berbuat baik ya, tetapi kita tidak dibalas lagi dengan baik. Jangan takut sahabatku semuanya, karena kita beramal bukan untuk orang itu supaya baik ke kita, tetapi kita beramal untuk diri kita sendiri ya. Dan insya Allah itu menjadi bekal nanti kelak kita meninggal, kita masuk lagi ke alam akhirat ya, yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Jadi ketika kita berbuat jahat akan kembali ke diri kita, tapi kalau kita berbuat baik, dan kebaikan itu akan kembali juga ya sahabatku ke dalam diri kita ya. Mereka berdoa ya sahabatku, wahai Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana engkau berikan kepada orang-orang yang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Itu ya doanya ya sahabatku semuanya. Yuk kita meminta kepada Allah ya, apapun semuanya itu insya Allah Allah akan ijabah apa yang kita inginkan. Itu ya sahabatku semuanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi kita sebagai makhluk Allah ya, diciptakan menjadi seorang manusia, dan manusia ini ditugaskan di dunia ini yaitu untuk beribadah kepada Allah. Jadi semua anggota tubuh ini ya milik Allah. Semuanya harus taat kepada Allah, harus beribadah kepada Allah. Mata ini harus beribadah kepada Allah. Tangan ini juga sama beribadah kepada Allah. Pikiran juga beribadah kepada Allah. Tidak ada negatif thinking. Telinga ini dengarkan kalamullah ya sahabatku. Mulut ini harus dijaga, karena mulut akan mengantarkan kamu surga atau nerakamu ada di sini, ada di lidah kita ya. Kenapa lidah ini sahabatku semuanya diaping oleh dua? Karena bahayanya lidah ya, bahaya lidah itu akan menyakitkan hati orang, akan membuat orang kebenci. Itu dari penyakit dari perbuatan lidah ya. Jadi ini harus dijaga, diaping oleh dua anggota badan kita, mulut dan gigi. Ini lidah kita. Ketika lidah kita ini mengucap yang baik ya, insya Allah menjadi kebaikan untuk kita. Tapi lidah ini mengucap yang tidak baik, itu akan menjadi dosa untuk kita. Itu ya sahabatku semuanya. Tangan, ini tangan difungsikan untuk apa? Tangan bisa berbicara nanti kelak di akhirat sahabatku semuanya. Jika tangan ini selalu beribadah kepada Allah ya, pakai sholat, pakai wudhu, pakai membantu orang, memberi orang, ini akan bersaksi di hadapan Allah sahabatku ya.
Sekarang ini tidak bisa bicara. Tangan ini tidak bisa bicara, kaki juga tidak bisa bicara ya. Kulit ini tidak bisa bicara di dunia ini. Tetapi kelak di akhirat ya, sahabatku semuanya, ketika sudah meninggalkan dunia ini ya, sudah meninggal, semuanya ini akan bersaksi di hadapan Allah, sahabatku. Ini lidah, ini dikunci. Yang tadinya ini di dunia bisa bicara, nanti kelak di akhirat ini akan dikunci, sahabatku. Tidak berfungsi lagi lidah. Tetapi apa yang akan bicara coba? Ini. Tangan kita akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya di dunia ini tangan tidak akan bicara di dunia. Tetapi di akhirat tangan ini akan bersaksi. Tangan ini akan berbicara di hadapan Allah. Maka pergunakanlah tangan ini secara baik ya. Dan di jalan yang Allah ridho. Jangan pernah kita menyakiti hati orang dengan tangan ini. Ya. Berbuat baiklah dimanapun kalian berada. Ini tangan akan berbicara di hadapan Allah. Bantulah orang yang memerlukan bantuan kita. Insya Allah ini akan menjadi penghuni surganya Allah semuanya jika ini baik ya. Apalagi sahabatku semuanya, ini kulit. Kulit akan menjadi saksi, sahabatku. Apakah kulit ini yang tadinya tidak bisa bicara ya, di dunia ini kulit tidak bisa bicara, sahabatku. Tapi kelak di akhirat ini akan bersaksi. Akan bersaksi, sahabatku. Kita berbuat baik, si kulit akan bicara. Ya Allah, dulu ini orang ini, si fulan ini dulu mau ke masjid, sahabat. Ya Allah, ini orang ini, kata kulit ya, bersaksi, ini pernah membantu orang, ini pernah ikut pengajian, ini pernah sholat, ini pernah mengaji Quran. Ini akan bersaksi, ya Allah. Ini di hadapan Allah akan ngomong, sahabatku semuanya. Apa yang sudah kita lakukan, semuanya akan menjadi saksi di hadapan Allah. Maka berhati-hatilah, sahabatku semuanya, dengan anggota badan ini. Yuk kita jaga. Jangan sampai anggota badan ini, na'udzubillah, sahabatku semuanya, akan menjadi bahan bakar api neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yuk selamatkan, mumpung kita masih diberi napas. Jadinya kita masih hidup. Kita bisa bertobat kepada Allah. Bertobatlah kepada Allah. Allah Maha Penerima taubat. Allah mencintai. Allah cinta kepada orang-orang yang apa? Orang yang mau bertaubat, sahabatku semuanya. Allah mencintai. Ya, orang-orang yang mau bertobat. Tobat adalah kembali kepada jalan yang Allah ridho. Ya. Apalagi sahabatku semuanya. Dan Allah mencintai orang-orang yang selalu mensucikan dirinya sendiri. Dalam artian, kita harus banyak bertaubat dan banyak bertasbih kepada Allah. Dan jadikanlah anggota badan ini selalu mengingat Allah. Selalu berbuat baik mumpung kita masih ada di dunia ini. Mumpung masih ada napas di dalam badan ini. Perbaikilah hidup kita. Berbuat baiklah dimanapun kita berada. Insya Allah kebaikan itu akan kembali ke dalam diri kita sendiri. Hanya Allah yang maha membalas. Ya, ketika kita berbuat baik kepada orang lain, ya udahlah, itu untuk diri kita sendiri kok. Nanti itu tabungan kita kelak nanti di akhirat. Ya, jadi jangan pernah kecewa ketika kita membantu orang, kok orang itu tidak baik ya ke kita. Jangan kecewa. Semuanya itu atas izin Allah, dan Allah akan mengganjar kita ya. Akan pahalanya itu nanti kelak di akhirat, yang akan menjadikan tabungan kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah ridho,
surga mana sih yang akan kita tempati? Ya sahabatku semuanya, yuk kita bertobat, kita perbanyak istighfar, selawat kepada Rasulullah SAW, bertasbih, tahlil, tahmid, takbir, ya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu ingat kepada Allah, dan dimanapun kita berada, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Sahabatku semuanya, camkan hanya mengingatku kata Allah, hatimu akan tenang. Ya, zikir terus ya sahabatku semuanya. Langkahkan kaki ini ke masjid. Jangan sampai kita hidup di dunia ini sia-sia. Langkah kita itu kemana tidak ada arah. Tapi ingatlah, kaki akan bicara nanti kelak di akhirat, menjadi saksi kemana kaki ini dilangkahkan. Ke masjidkah atau ke tempat sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Langkahkan kaki ini ke masjid. Langkahkan kaki ini bersilaturahmi. Langkahkan kaki ini untuk menolong orang tua kita. Langkahkan kaki ini untuk menolong sesama. Langkahkan kaki ini untuk menjemput rizki Allah yang halal. Itu semuanya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sahabatku semuanya, terima kasih. Mudah-mudahan ya ilmu Allah ini bermanfaat ya, khususnya untuk saya pribadi, bisa mengamalkannya. Umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana ya, mudah-mudahan mendapatkan taufik, hidayah, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada kita semuanya. Terima kasih, jangan lupa di like, subscribe, and komennya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.